Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaat juga hidayahnya kepada kita semua. Yang terhormat Ibu Seni Weyara Diendesa Putri SPSIMA selaku Ibu dosen dan juga Ibu Dr. Andes Kutoba MPD selaku Ibu dosen serta juga pemateri yang akan mengisi acara pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya sendiri Adina Wahyu Nangulan selaku MC akan memandu jalannya kegiatan pada pagi hari ini. Di sini saya akan membacakan rangkaian acara webinar parenting pada hari ini. Yang pertama yaitu sambutan Ketua Panitia sekaligus pembukaan kegiatan webinar parenting. Yang kedua materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penutup. Baik, menginjak acara yang pertama yakni sambutan dari Ketua Panitia serta pembukaan oleh Saudari Dania Uji Arjini. Kepada Saudari Dania dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bapak Profesor David MSc PhD, yang terhormat kepada Ketua Prodi Pendidikan Anak Usia Dini Ibu Seni Weyara Diendesa Putri selaku pembicara acara webinar online kali ini, dan juga Bapak Ibu yang telah hadir dalam acara webinar ini. Saya selaku Ketua Panitia Webinar menyampaikan puji syukur kehadirat Yang Maha Esa, di mana kita dapat bersama-sama berkumpul dalam acara webinar nasional online dalam tema membentuk kedisiplinan pada anak usia dini. Webinar ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara membentuk kedisiplinan pada anak usia dini yang benar, sehingga nantinya anak akan menimba pengalaman pribadi yang sebagai bekal di masa depan, entah itu moralitas maupun agama. Oleh karenanya, hari ini kita mendengarkan bersama presentasi mengenai membentuk kedisiplinan pada anak usia dini yang akan disampaikan pemateri. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita mulai acara webinar ini, sebagai pembuka, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan webinar ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat mengikuti webinar, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang kedua kita masuk kepada materi. Kepada pemateri dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk menjadi pemateri pertama, yaitu membentuk kedisiplinan pada anak usia dini. Untuk materi kali ini saya akan mempresentasikan kedisiplinan pada anak. Next, moderator. Nah, kata kedisiplinan. Nah, tentunya kita kalau mendengar kata kedisiplinan ya Bu ya, kita itu akan terbayang dengan yang namanya pasti ada teman, terus ada aturan-aturan, ada
kayak tanggung jawab, ketertiban, ketepatan, paling di pikiran kita seperti itu. Nah, padahal disiplin itu adalah suatu kondisi yang tercipta terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, ketertiban. Nah, tentunya kedisiplinan ini harus kita tanamkan sejak dini. Karena apa? Tentunya ketika dewasa, anak tersebut akan memiliki kedisiplinan sejak dini. Gitu. Jadi kedisiplinan ini sudah terlihat bahwa kedisiplinan ini merupakan tolak ukur keberhasilan seorang orang tua gitu dalam mendisiplinkan anak. Contohnya ketika kedisiplinannya ya, ketika anak bangun tidur jam 5, kemudian sholat. Ketika dari kecil dia diterapkan kayak misalkan jam ini dia bangun sholat, sarapan, berangkat. Nah, tentunya kedisiplinan tersebut akan terbawa ketika dia sampai dewasa. Berbeda dengan anak yang mendapatkan misalkan dari kecil nih, kita sebagai orang tua, dia bangun jam berapa, namanya juga anak kecil. Nah, kalau misalkan dia diterapkan hal seperti itu sejak dini, otomatis ketika dia dewasa, dia akan bertindak semena-mena. Dia akan menerapkan hal yang dulunya oleh orang tuanya, yang diterapkan dia, itu dibawa sampai dewasa. Apalagi kalau misalnya anaknya nih, ketika selesai bermain, kemudian mainannya rapikan, harus ditata kembali seperti semula. Nah, hal itu akan terbawa ketika dia dewasa, kan masyarakat sekolah terutama. Contohnya ketika di sekolah, ketika dia selesai bermain, selesai mengerjakan, selesai mewarnai atau yang lainnya, dia akan memberikan hal tersebut ketika semula, akan merapikan seperti semula. Berbeda dengan anak yang dari kecil dia terbiasa dengan hal-hal yang buruk gitu. Kayak misalkan dia selesai bermain dibiarkan berserakan, kemudian ibunya sebagai orang tua, biasanya kan kita Bu ya sebagai orang tua itu mikir ya udahlah namanya juga anak kecil, ya udah berantakan wajar sih gini-gini. Nah, kalau misalkan disiplin itu tidak kita ajarkan sejak dini, tentunya ketika dewasa dia akan terbiasa seperti itu. Jadi bisa saja ketika dewasa, misalkan kayak kita sebagai sudah mahasiswa, nah anak itu akan berserakan, mungkin kos-kosannya juga jarang dirapiin, ketika bangun tidur selimutnya berserakan gitu. Jadi hal buruk itu akan terbawa dia sampai dewasa gitu. Nah, jika anak-anak dari kecil sudah dididik dengan disiplin, pasti ketika itu tumbuh besar dia akan disiplin dalam keadaan apapun. Gitu. Nah, kedisiplinan merupakan sebuah aplikasi. Kedisiplinan itu adalah awal dari kesuksesan. Nah, sudah terlihat kalau misalkan perbedaan antara anak yang disiplin dengan yang tidak, tentunya ketika dewasa sudah terlihat, oh anak ini karena dia dari kecil disiplin, contohnya kayak ketika dia berangkat sekolah pakaiannya rapi, pakai dasi, pakai sepatu hitam, atau pakai kaos kaki alma mater, atau mematuhi peraturan di sekolah, tentunya dia akan terlihat dewasa gitu loh. Ketika kita kayak anak juga mendapatkan pekerjaan, juga akan terlihat yang pertama yang dicari adalah yang disiplin gitu. Kalau misalkan dari kecil kurang disiplin, ketika bangun berangkat sekolah juga terlambat, tidak mematuhi peraturan, itu akan membawa hal buruk sampai dia dewasa. Nah, anak yang biasa disiplin sejak dini, ia memiliki modal untuk menatap masa depan yang cerah. Tidak menutup kemungkinan kalau misalkan yang tidak itu masa depannya tidak cerah. Namun mungkin tidak secara anak yang disiplin seperti itu. Next. Nah, tentunya berbicara tentang kedisiplinan, tentunya banyak manfaatnya ya. Nah, yang pertama memberikan dukungan
bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. Nah, perilaku yang tidak menyimpang seperti perilaku kayak menyimpang kan di anak itu bangun siang, berangkat kesiangan. Nah, dengan kedisiplinan ini tadi yang kita mendisiplinkan anak, kalau bangun tidur, kalau tidur terus mandi terus gini, kalau kita mendisiplinkan anak jadi otomatis perilaku itu tidak akan menyimpang gitu. Kita memberikan dukungan bagi tercipta perilaku yang menyimpang. Jadi kayak contohnya dengan manfaat kedisiplinan ini anak bisa bangun pagi, bisa datang ke sekolah tepat waktu seperti itu. Dan kedua itu membantu anak untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Gimana? Dan ini itu maksudnya anak memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, ketika lingkungannya, ketika anak biasanya rapi, ketika selesai bermain, membereskan mainannya, terus merapikan sepertinya, dia akan terbiasa ketika lingkungan lebih lingkungan sekolah. Nah, itu menyesuaikan gitu. Jadi di lingkungan sekolah dia tetap biasanya aku kalau di rumah kalau habis main tuh dirapikan. Jadi aku sekarang habis main, murah ya habis ngapain aku juga harus merapikan gitu. Jadi karena disiplin anak ini dia akan terbawa gitu kedisiplinannya bahkan sampai ke di lingkungan sekolah. Nah, yang ketiga yaitu cara menyelesaikan kasus yang ini ditujukan pada anak di lingkungan ya. Nah, cara maksudnya ini yaitu gimana anak ini menyelesaikan kasus. Contohnya seperti kemarin yang disiplin dia ya, mungkin kita bisa lihat kok temanku berangkat kesiangan ya. Oh, mungkin berarti dia nggak disiplin, dia orang tuanya tidak membangunkan pagi-pagi, berarti dia tidak bisa bangun. Nah, dengan begitu dia bisa menyelesaikan juga kasus yang ini itu juga. Karena itu yang keempat yaitu untuk bantuan keinginan itu dengan yang lain, yaitu menjauhi anak melakukan hal-hal dalam sekolah. Nah, contohnya dengan disiplin ini tentunya kayak contohnya ketika sekolah melarang dengan kalau misalnya anak kecil biasanya kan kita membawa mainan gitu. Dan kedisiplinan ini tentunya anak akan terjauh dengan hal-hal yang dilarang sekolah gitu. Jadi ketika disiplin anak tidak boleh membawa mainan, kemudian dia sudah mendapat dari orang tua kalau kamu bawa mainan, kamu mainan tersebut akan ibu buang ya, contohnya seperti itu. Akhirnya anak itu akan menjadi disiplin kalau misalkan dia sekolah, dia hanya sekolah gitu, bukan waktunya mainan. Jadi dengan adanya kedisiplinan ini menimbulkan manfaat yaitu menjauhi anak melakukan hal-hal yang dilarang sekolah, yang benar. Nah, misalnya ketika anak itu disiplin, tentunya itu akan mendorong anak melakukan hal-hal yang baik dan benar gitu. Kalau misalkan dia tidak disiplin, dia akan melakukan hal yang mungkin tidak tepat dan kurang baik seperti itu. Yang ketujuh yaitu anak belajar dan bermanfaat baginya dan lingkungan. Nah, tentunya dengan disiplin ini anak akan belajar kalau bisa ternyata hal yang diajarkan ibu, kedisiplinan dari ibu ternyata bermanfaat ya. Contohnya ya seperti itu tadi kayak dia merapikan mainan dari rumah. Ketika dia di sekolahan dia akan merasakan dia itu bermanfaat. Ternyata dengan aku disiplin ternyata aku bisa melakukan hal-hal yang baik loh. Contohnya ketika teman-temanku yang tidak merasakan mana, aku jarang merasakan loh. Dia orang yang hebat, orang pandai, orang yang bermanfaat. Nah, yang lepas itu kebiasaan anak itu menyebabkan ketenangan jiwanya dan lingkungan. Nah, tentunya hal yang biasa, tentunya kebiasaan baik itu kan, itu tentunya menjadikan ketenangan jiwanya dan tentunya kita sebagai pendidik kalau melihat peserta didik atau siswa kita disiplin, tentunya kita akan merasakan tenang, terus dan kita kalau misalkan kita melihat peserta didik
ya kita lihat anak ke peserta didik kita, kalau misalnya dari disiplin kita akan merasa dan kita merasa pusing terkadang kan ada orang tua juga kewalahan karena anaknya memang benar-benar nakal atau benar-benar tidak disiplin seperti itu. Nah, dari materi saya kedisiplinan ini mungkin saya untuk yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, apabila ada kelebihan saya mohon dikembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator. Terima kasih. Nah, yang selanjutnya kita masuk dalam materi faktor rendahnya kedisiplinan pada anak. Nah, faktor rendahnya kedisiplinan pada anak ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor internal ini adalah faktor yang ada pada diri anak. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Nah, yang pertama faktor internal. Faktor internal, keadaan fisik. Keadaan fisik anak dapat mempengaruhi kebiasaan dalam melakukan kegiatan di rumah maupun di sekolah. Yang kedua, keadaan psikis. Nah, pada saat emosi anak yang kurang baik atau tidak mood, anak bersikap membangkang, bahkan anak melakukan sikap yang seharusnya tidak boleh dilakukan pada umumnya. Berbeda dengan anak yang memiliki emosi positif. Anak dapat mematuhi apa yang dikatakan oleh guru. Nah, yang selanjutnya pada faktor eksternal. Faktor eksternal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu keluarga. Keluarga ini sangat memiliki tempat yang pertama dalam membina pribadi yang merupakan salah satu faktor yang paling penting pada anak. Hal ini dapat dipengaruhi atau menentukan perkembangan pribadi tersebut, yang mana di kemudian hari. Yang kedua yaitu sekolah. Sekolah merupakan tempat sebagai pembinaan pendidikan disiplin yang ditentukan oleh keadaan sekolah tersebut. Seperti guru memiliki peran melakukan berbagai cara untuk membentuk sikap disiplin pada anak. Nah, guru juga menggunakan metode bernyanyi sebagai cara untuk pembinaan sikap disiplin pada anak. Yang ketiga yaitu masyarakat. Nah, masyarakat merupakan sebagai salah satu lingkungan yang paling luas daripada keluarga dan sekolah, untuk menentukan dalam keberhasilan tidaknya pembinaan dan pendidikan disiplin pada diri anak tersebut. Sekian materi dari saya, selanjutnya dijelaskan oleh pemateri ketiga. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu dasar-dasar menerapkan disiplin. Untuk dasar-dasar mendisiplinkan anak yaitu ada 7 poin. Di dasar-dasar mendisiplinkan anak ini, ibu dan bapak adalah kunci dari keberhasilan mendisiplinkan anak. Untuk itu, ibu bapak sebaiknya mengetahui dan memahami dasar-dasar menerapkan kedisiplinan untuk memudahkan mendisiplinkan anak. Berikut beberapa dasar-dasar mendisiplinkan anak yang patut dicermati. Untuk yang pertama yaitu tentukan perilaku khusus yang ingin diubah. Maksudnya di sini untuk menentukan perilaku khusus yang ingin diubah yaitu Bapak Ibu hendaknya menyampaikan hal-hal yang nyata dan bukan hal yang tidak nyata. Jadi jangan mengatakan kepada anak untuk dia menjadi rapi. Akan tetapi kita juga menjelaskan bahwa ibu dan bapak ingin agar dia membereskan balok-balok mainannya atau membereskan mainannya sebelum dia pergi bermain dan melakukan aktivitas yang lain. Untuk yang kedua yaitu katakan dengan tepat apa yang diinginkan. Jadi kita harus menyampaikan apa yang diinginkan dengan tepat kepada anak, agar ibu bapak
dapat menunjukkan caranya kepada anak. Contohnya, jika menginginkan anak berhenti merengek ketika menginginkan sesuatu, maka ibu dan bapak hendaknya menunjukkan kepada anak cara meminta yang baik. Membimbing anak dengan cara memperlihatkan, contohnya tindakan yang diinginkan akan membantu anak dapat memahami sesuatu dengan tepat. Untuk yang ketiga, yaitu puji anak jika ia telah melakukan perintah ibu dan bapak. Pujilah apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Jangan sekedar asal memuji anak. Misal, bagus sekali nak, dapat duduk dengan tenang, dan bukannya kamu adalah anak yang baik karena dapat duduk dengan tenang. Pusatkan perhatian atau pujian pada perilaku anak, karena perilaku itu yang akan dikendalikan oleh anak. Untuk poin yang keempat, tetaplah memuji bila perilaku yang baru memerlukan dukungan pujian. Jika ingin mengajarkan anak bertingkah laku baik, cara yang baik adalah memberikan contoh tingkah laku yang diinginkan. Pujian harus tetap diberikan untuk mendorong mengulangi cara yang benar dalam melakukan segala hal. Jadi kita harus mengulang-ulangi apa yang kita ucapkan kepada anak. Untuk yang kelima, yaitu hindari adu kekuatan dengan anak-anak. Gunakan taktik atau siasat untuk menghindari dari pertentangan antara ibu, bapak, dan juga anak. Contohnya, jika ibu bapak menginginkan anak tidur lebih awal, coba menggunakan teknik mengalihkan waktu. Cara ini ibu bisa seperti mencepatkan jam. Seumpamanya yang sebenarnya sekarang jam 8 bisa dipercepat menjadi jam 9 agar anak bisa tidur lebih cepat. Untuk yang selanjutnya yaitu melakukan pengawasan. Melakukan pengawasan dapat diartikan anak memerlukan pengawasan yang hampir terus-menerus. Namun bukan berarti ibu dan bapak harus selalu menemani anak setiap waktu sepanjang hari. Ketika anak sedang bermain, maka orang tua dapat memantau waktu bermain, membantu anak mempelajari kebiasaan bermain yang baik dengan waktu yang terbatas. Untuk yang poin ketujuh, yaitu jangan mengingatkan anak kepada perbuatannya yang terdahulu. Jadi kita jangan mengungkit perilaku salah yang sudah berlalu. Jika seseorang anak melakukan kesalahan dan terus-menerus diungkit, hanya akan menimbulkan kemarahan. Tindakan ini malah akan meningkatkan perilaku buruk, yaitu mengungkit kesalahan yang telah lalu, hanya menjadikan kesalahan itu sebagai contoh yang tidak boleh dilakukan. Tidak menunjukkan yang harus dilakukan, mengingatkan anak akan kesalahannya hanya merupakan latihan untuk membuat kesalahan yang baru. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya adalah cara membangun kedisiplinan pada anak. Yang pertama, dengan cara pendekatan terhadap anak. 3 macam pendekatan yang dapat dilakukan dalam penanaman kedisiplinan, yaitu yang pertama, pendekatan otoriter. Tidak heran anak dibentuk oleh orang tua secara otoriter. Dalam artian, anak tidak boleh menolak orang tua. Otoriter di sini dalam artian anak tidak boleh menolak orang tua, apalagi membantah kehendak orang tua. Anak akan mendapatkan hukuman bila mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh orang tua, dan juga sebaliknya. Jarang sekali orang tua memberikan reward kepada anak apabila anak itu melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Padahal sebenarnya anak itu lebih suka kalau dikasih reward. Jadi anak itu lebih menghargai kepada orang tua jika dikasih hadiah seperti itu. Anak yang dididik dalam cara penanaman disiplin otoriter akan cenderung mengembangkan kepribadian yang kurang positif. Dia akan menjadi rendah diri, tidak berani mengungkapkan pendapat, lain, merasa serba salah, dan juga cenderung menarik diri dari lingkungan sosial sekitarnya. Karena pada dasarnya anak otoriter ini, maksudnya disiplin dengan cara otoriter ini, kan dari kecil sudah dididik untuk
untuk apa ya? Untuk tidak boleh membantah oleh orang tua. Nah, itu maka dirinya tuh tidak bisa menentukan mana yang benar dan mana yang salah, dan dia juga tidak bisa memutuskan apa yang ingin menjadi tujuannya, sehingga nanti bila ia besar dia tuh kayak merasa serba salah seperti itu. Yang kedua pendekatan permisif. Dengan cara pendekatan permisif, anak-anak tidak diberi batas-batas atau rambu-rambu membina tingkah laku. Pendekatan permisif ini kebalikan dari pendekatan otoriter. Jadi kalau pendekatan otoriter tadi pendekatan yang harus nurut kepada orang tua. Nah, ini pendekatan permisif ini malah sebaliknya. Jadi permisif ini malah tidak diberi aturan, tahu bebas seperti itu. Pendekatan permisif ini kebalikan dari pendekatan otoriter. Mereka tidak diberitahu oleh orang tua, guru, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kalau orang tua atau guru tidak mengarahkan anak, mana yang tidak boleh dan mana yang tidak boleh dengan lingkungannya, dia tidak akan diterima dengan baik. Dan juga tidak juga diberikan sanksi apabila dia salah ataupun benar. Akibatnya, anak-anak ini akan menjadi bingung dan tidak tahu mana yang benar dan juga mana yang salah, mana yang tidak boleh. Selain bingung, mereka akan merasa cemas, tidak aman, dan agresif. Nah, daripada itu, walaupun anak otoriter, anak permisif ini tidak tahu mana yang baik dan tidak tahu mana yang salah, akibatnya mereka tidak tahu bagaimana mengambil keputusan dengan standar sosial di lingkungannya. Nah, akibatnya juga anak ini akan menjadi anak yang ragu-ragu, cemas, kurang percaya diri, dan sulit mengendalikan diri. Demikian pula, ia tidak tahan menghadapi kekerasan dan tantangan dalam hidupnya, selalu minta dukungan dan bantuan dari orang lain, dan mudah menyerah dan putus asa. Yang ketiga adalah pendekatan demokratis. Cara ini dapat dikatakan penggabungan dari penanaman cara otoriter dan permisif. Dengan demikian, anak-anak benar-benar memahami standar sosial yang dapat diterapkan di lingkungannya. Penanaman disiplin dengan cara pendekatan demokratis ini adalah suatu cara penanaman disiplin yang dianggap paling banyak dapat menghasilkan sikap, perilaku, dan kepribadian yang matang. Cara ini dapat dikatakan penggabungan dari disiplin secara otoriter tadi yang awal dan pesimis tadi. Nah, dengan penanaman penggabungan disiplin otoriter dan pesimis, dan permisif dengan penanaman disiplin secara demokratif, berarti anak diikutsertakan dalam diskusi, mendengarkan penjelasan, bertanya, mengungkapkan pendapat, dan juga dengan demikian anak-anak akan benar-benar mengerti dan memahami standar sosial yang berlaku di lingkungannya. Juga terhadap anak yang besar. Anak yang besar itu maksudnya yang sudah mengalami perkembangan ya, bukan anak usia dini. Tidak saja penjelasan-penjelasan tentang aturan yang harus dipatuhi, tetapi mereka juga diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat mereka. Dan bila diperlukan diajak bersama-sama untuk merumuskan aturan main di rumah. Jadi seperti sering-sering diajak musyawarah seperti itu. Untuk nantinya keputusan itu nanti kan menjadi pedoman bersama-sama. Nah, dengan cara tersebut, penanaman disiplin demokratis ini, anak-anak akan merasa lebih dihargai dan juga lebih diakui. Dalam hal ini, menumbuhkan kepercayaannya dan dirinya juga tidak akan merasa ragu-ragu lagi ketika anak ini mengambil keputusan. Lalu selanjutnya, yang selanjutnya adalah dengan cara mengajarkan anak tentang disiplin. Yang pertama, lakukan pekerjaan rumah bersama, dimulai dengan tugas yang ringan. Ya, jangan lupa untuk memberikan pengarahan dan konsekuensi pada setiap pekerjaan rumah yang dilakukan. Dengan cara ini, anak itu tidak hanya bisa mengerti aturan tersebut, tapi juga akan membekas dalam kehidupan diri anak dan juga akan bisa mempersiapkan untuk masa depannya juga. Nah, tugas kita sebagai orang tua adalah memantau secara konsisten. Hukuman harus tetap diperlakukan juga, dan jika hukuman itu dilanggar, maka anak harus dihukum ya, karena kan sudah menaati peraturan tersebut. Nah, dan juga ketika anak nanti melanggar hukuman tersebut, juga para orang tua harus memberikan
penjelasan mengapa kita menghukumnya, seperti itu. Yang kedua adalah mendefinisikan aturan juga hal yang penting. Contohnya ya seperti ini, ibu ingin anak membersihkan kamar mereka. Nah, ibu harus secara jelas menjelaskan apa itu arti bersih dan apa akibat jika mereka tidak menjaga kebersihan. Mungkin kata-kata ibu tadi kan tampak sepele, tampak kecil, tapi anak-anak tuh sangat membutuhkan alasan-alasan mengapa gitu, seperti itu. Karena agar anak-anak tahu, oh karena gini-gini, jadi karena ibu marah tuh seperti ini, dan juga penjelasan detail pada setiap tugas yang harus dikerjakan. Lalu yang ketiga, untuk membentuk anak menjadi pribadi yang disiplin, orang tua harus bersatu dan menjalin kesepakatan dengan anak. Kadang-kadang itu ayah dan ibu itu juga pendapatnya kan berbeda. Nah, nanti itu anaknya diajak diskusi, enaknya bagaimana, peraturannya bagaimana, seperti itu. Nah, nanti kan anak kan juga ingin mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan suaranya. Aku pengen aturannya seperti ibu. Nah, berarti kita harus mengikuti aturan seperti ibu. Jadi bersama-sama. Jadi anak itu biar dia tuh mau mengemukakan pendapatnya saat dia kecil, dia berani, tidak takut oleh orang tua, dan juga dia tidak malu oleh berpendapat sendiri. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, materi sudah disampaikan oleh pemateri. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada ibu-ibu mungkin yang ingin dipertanyakan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini saya ajukan kepada Nadila. Pada manfaat kedisiplinan anak tadi, ada menjadi anak melakukan hal-hal yang dilarang sekolah. Bagaimana ya Bu, cara kita untuk menerapkan hal-hal tersebut? Sedangkan anak saya terkadang masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh sekolah. Contohnya seperti membawa mainan ke sekolahnya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu ya. Silakan. Assalamualaikum. Saya Lawati Agusti dari Dunia Auji. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Anda datang mendisiplinkan anak, tapi dengan cara menakut-nakutinya, misal jangan makan sambil tidur, nanti bisa jadi ular, gitu. Nah, apakah cara begitu bisa membuat disiplin anak dengan tidak mengulang kegiatan makan sambil tidur tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Assalamualaikum, izin bertanya. Silakan. Berdasarkan materi tadi ya Bu ya, itu kan ada yang melakukan pengawasan pada dasar-dasar menerapkan disiplin gitu Bu. Tapi saya sebagai pekerja pabrik, biasanya waktu saya untuk mengawasi anak tuh tidak penuh. Nah, gimana Bu biar kita tetap melakukan pengawasan tersebut dengan baik? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Diana Mulyawati Dewi, bagaimana mengatasi kebiasaan menonton TV pada anak, Bu, khususnya film kartun.
film kartunnya yang memang buat anak-anak. Bagaimana kalau anak jadi ketagihan? Sementara ini, solusi saya dengan menghapus saluran kartun di TV yang 4 jam berisi film kartun. Tidak ada jeda. Saya sudah mencoba memakai teknik iMessage juga nggak mempan. Karena itu, saya harus saluran kartunya. Maaf, saya hapus saluran kartunya. Sudah benarkah tindakan saya itu? Terima kasih. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Kepada pemateri dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Nurdini Amelia ya. Tadi pertanyaannya berdasarkan materi tadi, itu kan ada melakukan pengawasan pada dasar-dasar menerapkan disiplin. Tapi saya sebagai pekerja pabrik yang tentunya waktu saya untuk mengawasi anak tidak penuh. Bagaimana agar kita tetap melakukan pengawasan tersebut dengan baik? Nah, agar kita tetap bisa melakukan pengawasan terhadap anak dengan baik, maka kita bisa mengatur dan membagi waktu yang berkualitas pada anak, di mana ibu dan bapak kan tidak mungkin bekerja selama 24 jam. Nah, pada saat waktu senggang, pulang kerja maupun hari libur, ibu bapak bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk melakukan pengawasan dan memahami anak ibu. Nah, selain itu juga bisa mungkin pada saat ibu dan bapak bekerja bisa dititipkan ke neneknya, tantenya, maupun saudara-saudara yang lain. Nah, dengan demikian, anak akan tetap mendapatkan pengawasan dari orang yang lebih tua dengan baik dan benar. Bagaimana Ibu Nurdini? Oh ya, makasih ya Bu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Utifada Mazia. Pertanyaannya tadi kan pada manfaat kedisiplinan anak tadi ada kata ya, menjauhi anak melakukan hal-hal yang dilarang sekolah. Bagaimana ya Bu cara kita untuk menerapkan hal tersebut, sedangkan anak saya terkadang masih melakukan hal-hal yang dilarang sekolah. Contohnya seperti membawa mainan ke sekolah. Nah, menurut saya, hal yang pertama adalah kita menjelaskan serta kita memberikan alasannya, sama seperti yang telah dijelaskan tadi pemateri yang lainnya, bahwa hal yang pertama itu kita adalah menjelaskan cara baik dan memberikan alasannya, mengapa anak tersebut tidak boleh membawa mainan ke sekolah, apa dampaknya kalau mereka membawa mainan, seperti itu. Ketika anak tersebut masih membangkang atau masih belum nurut, bisa kita kasih agak sedikit yang namanya kayak kasar atau hukuman seperti itu. Nah, kita tegaskan lagi, jadi kayak misalkan kita ya sebagai orang tua, kita memberikan
alasan, terus kemudian kalau misalkan dia masih membantah atau masih tidak mau menurut, contohnya kita kita dengan kata agak kasar atau agak tegas. Baik, saya teruskan lagi. Jadi ketika kita ya dengan tegasnya itu seperti apa kayak contohnya, ketika kamu masih mau membawa mainan ini ke sekolah, maka ibu akan membuang mainan ini atau ibu kasihkan ke orang lain karena kamu adalah anak yang tidak nurut dan tidak mau uh, menuruti kata ibu guru maupun kata ibu gitu. Jadi pertamanya itu kita kasih alasan, terus kita kasih kata-kata seperti kayak kata halus kayak besok lagi gak usah bawa mainan ya kayak gini-gini gitulah. Terus kemudian Bu ya, ketika anak itu sudah nurut ya sudah berarti dia memang tipe anak yang ketika dibilangin sekali dengan kata halus dia akan langsung menurut. Nah, kalau misalkan anak ibu masih kayak misal anak kita ya Bu ya masih membantah, kita melakukan hal yang lebih tegas atau lebih dikasih hukuman atau ancaman seperti itu. Mungkin bagaimana Ibu Uti Fardah atas penjelasan saya? Apa bisa diterima? Oh ya, baik. Terima kasih, Bu. Baik, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menjawab pertanyaan dari Ibu Fitria Indriani yang pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi kebiasaan menonton TV pada anak, khususnya film kartun. Nah, film kartunnya yang memang buat anak-anak. Bagaimana kalau anak jadi ketagihan, sementara ini solusinya saya dengan menghapus saluran kartun dari TV yang 24 jam nonstop berisi film kartun. Tidak ada jeda. Saya sudah mencoba memakai teknik e-music, juga nggak mempan. Karena itu saya hapus saluran kartunya. Sudah benarkah tindakan saya? Nah, jawabannya itu kebiasaan menonton TV atau kartun bukan kebiasaan yang buruk. Kalau pola menontonnya baik. Baik dari sini meliputi banyak hal, melalui porsi waktu menonton tidak berlebihan, ada interaksi untuk membahas isi yang ditonton, sikap tubuh saat menonton TV juga baik, jadwal anak untuk melakukan kegiatan lain yang bersikap aktif juga cukup. Kalau dari pertanyaan ini kelihatannya isunya soal waktu. Nah, yang paling terpenting itu adanya kesepakatan bersama mengenai waktu ini. Kemudian konsekuensinya apa jika dilanggar, supaya anak tersebut bisa disiplin. Kalau kesepakatan ini dijadikan konsisten, anak akan mampu membentuk kebiasaan baru untuk menonton yang lebih baik, menggunakan e-music baik untuk membuat anak memahami kebutuhan ibu, terutama saat membuat kesepakatan atau mengingatkan anak saat harus menjalankan konsekuensinya supaya anak tersebut dapat disiplin dengan baik. Bagaimana Ibu Fitria Indriani dengan penjelasannya? Iya, baik. Terima kasih kepada Ibu Diana. Sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Lola, yaitu pertanyaannya, bagaimana pendapat Anda tentang mendisiplinkan anak tetapi dengan cara menakut-nakuti, seperti jangan makan sambil tidur, nanti jadi ular. Nah, kalau menurut saya,
boleh saja menakut-nakuti anak demi kebaikan, karena anak itu kan tidak paham tentang nanti kalau tidur akan berdampak pada kesehatan. Sebenarnya orang tua di sana itu banyak menakut-nakuti anak. Kenapa sih? Jangan makan sambil tidur nanti jadi ular. Karena ketika orang tua menjelaskan tentang kayak kesehatan kayak gitu, anak jadi nggak paham. Nah, sebenarnya kan kalau kita nggak boleh makan sambil tidur itu karena nanti akan menyebabkan rasa asam di mulut dan juga rasa terbakar di dada dan juga nanti bisa muntah kan. Nah, itu. Tapi kalau kita memberikan atau berbicara seperti itu kepada anak usia dini kan nggak akan nyampe gitu loh. Anak-anak juga nggak akan alah bohong lah mama, malah gitu. Makanya banyak juga di luar sana, ibu-ibu di luar sana yang malah bilang jangan makan sambil tidur nanti jadi ular, karena memang anak-anak langsung berpikir oh jadi ular, oh iya kan ular kan panjang seperti itu, sedangkan kalau kita tidur kan juga panjang seperti itu. Nah nanti maka anak langsung kayak nyampenya ke situ. Jadi banyak orang tua sana yang mendisiplinkan anak itu dengan cara kayak hal-hal terdekat, hal-hal yang anak-anak mengetahui seperti itu. Bagaimana Bu Lola? Baik, terima kasih atas jawabannya, Ibu Dania. Terima kasih juga. Baik, untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Untuk selanjutnya yaitu penutup. Baik, mungkin sekian dari webinar nasional pada pagi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.